Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah kedua kita khususkan seluruh jamaah Masjid Al-Firdaus. Mugi-mugi oleh Allah diparing kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rizkinya lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli ijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu cicit soleh solehat sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib, salat subuh. Jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi terus sehat, pinaringan sehat sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Selain sehat saya doakan panjenengan mudah-mudahan rezekinya lancar, usahanya semakin maju dan berkembang. Yang belum punya cucu mugi-mugi ndang punya cucu, tapi diawali dari mantu. Ojo langsung cucu, mantu sik, mari mantu cucu, mari cucu cicit, terus mari cicit anak cicit. Saya nututin apa boten anak cicit. Wis tak dungano dawa umur kabeh. Alhamdulillah ngaji kok ngeten niki, Pak. Selain napa nggih bagi orang yang memahami, selain menjadi tambahan wawasan pengetahuan, ngaji ngeten niku sebagai hiburan. Hiburan ben gak sumpek. Sebab ngaji ibadah niku bagian dari santapan rohani. Orang yang rohaninya itu kering, batinnya itu kosong, lapar, mesti bawaannya itu sedih, susah, ngelamun, galau, menderita, nestapa, berlinang air mata, seakan hidup tak bermakna. Siap. Lah saya itu. Makanya ketika fisik kita, jasad kita butuh makan, disiapkan sarapan paginya. Siap. Biar awalnya sehat. Tapi awalnya sehat lemu, mohon maaf gimana, lemu. Lek batinnya kosong, mesti hidupnya galau, sedih, ngelamun. Enten boten ibu-ibu yang seneng ngelamun? Ada kan? Ada. Wong krungu nggak boleh. Orang itu yang ngelamun mesti setan masuk, jin masuk, sihir masuk, gendam orang hipnotis, gendam itu masuk, Pak. Kalau ngelamun, orang itu tidak boleh ngelamun, batinnya, rohnya tidak boleh kosong. Biar tidak kosong, maka selalu diisi dengan santapan rohani, baik melalui zikir, munajat, ataupun apa Pak, zikir sirri. Zikir itu kan zikir jahli dengan mulut, zikir sirri dalam batinnya Allah. Atau melalui majelis ta'lim.
Dan keberadaan majelis taklim itu afdol, lebih utama daripada zikir, daripada amalan-amalan yang lain. Makanya Allah katakan nanti di belakang Pak, di dalam surat-surat bagian belakang, Allah menjanjikan mengangkat derajatnya semua orang yang beriman, syaratnya, dan berilmu. Beriman saja tapi tak berilmu, ke bawah Pak derajatnya. Berilmu saja tak beriman juga gak mulia di sisi Allah. Maka Allah katakan yarfa, Allah akan mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajatnya setinggi derajat orang-orang yang beriman. Ya benar ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu setinggi derajat paling tinggi. Nggih. Nyuwun sewu. Wong niku gak perlu sugih. Tapi lek duwe ilmu, iman, duwe ilmu mesti oleh Allah diangkat derajatnya. Apalagi sugih. Nggih napa nggih? Ono sing jawab. Nggih napa nggih? Nggih. Ah, jawaban Pak, kula gak seneng Pak. Lek gak dijawab panjenengan ngelamun namanya itu kok. Oh. Jenengan sehat. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah selalu memuji. Napa memuji niku? Menyanjung. Memberi kabar gembira pada mereka pemburu ilmu. Dijanjikan yang duduk di majelis ta'lim ka'annahu jalasa fi rawdatin min riyadil jinan. Orang yang duduk majelis taklim seperti duduk di taman di surga. Jenengan tekan sumpek biasa datang ke Taman Bungkul nggih. Atau kalau enggak ke Taman Bungkul, Taman Pelangi atau Taman Prestasi. Atau yang sudah tua-tua Taman Lansia. Yang muda Taman Remaja. Untuk menghilangkan sumpek, maka majelis taklim taman di antara taman-taman di surga. Alhamdulillah bagi yang paham. Sedangkan nggak paham, bagi yang nggak paham sumpek ngaji. Oh pengaji, aku wis pinter. Nah, orang yang merasa dirinya sudah pinter berarti bodoh, nggak pinter Pak. Kata Imam Ghazali, orang yang merasa dirinya bersih, suci, maka sesungguhnya dia tidak suci, kotor. Orang yang mengatakan dirinya, aku ikhlas Pak Ustaz, ikhlas. Aku ikhlas Bah, aku ikhlas Kang, ikhlas sampean. Aku ikhlas Kang, digitukan ikhlas, aku gak apa-apa demi anak-anak, ikhlas. Gak ikhlas itu. Gak ada orang ikhlas ngomong itu. Lek ngomong mesti ikhlas. Pak nyumbang Pak piro 100 ikhlas. Ikhlas. Apalagi kepalanya gitu, ikhlas. Oh tambah ikhlas. Wong jenenge ikhlas ini menang. Wis catet tenan. Gak catet gak apa-apa. Ikhlas. Mbok wis ngomong mbul. Gusti Allah, ikhlas itu yang tahu Gusti Allah. Kalau ngaku gak ikhlas Pak. Sayang, kata suami bilang sama istrinya, kamu ikhlas enggak menerima saya apa adanya? Oh ikhlas, enggak ikhlas itu. Enggak kapok kayak ngomong, enggak ikhlas. Kemudian ada seorang pria remaja lah, anak muda bilang sama anak mudi Pak, cowok cewek, I love you. Itu enggak I love you itu. Tidak. Do you love me? No. Itu tidak Pak. Cinta, ikhlas, suci, gak perlu pengakuan. Gusti Allah yang tahu. Makanya panjenengan nyuwun sewu Pak, rahasia nggih. Ojo ngomong-ngomong nggih. Niki rahasia. Saestu, ojo ngomong-ngomong nggih. Ini rahasia.
Lek jenengan dikatain dasar munafik, menang gak popo, dia yang munafik, bukan kita. Jenengan ojo ngamuk, lek jenengan ngamuk berarti lah dasar maling, wis santai. Bo, kula sering dikatain, nah santai. Uang iku lek gak ngelakoni, kalau bukan pelakunya, kalau bukan dia, mesti gak ngamuk. Lek ngamuk, there is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Do you understand? Alhamdulillah. Ini yang di luar jelas suara saya. Jelas. Yang luar tuh. Cek. Allah. Enggak jelas. Sampai mana tadi? Hah? Mampu di stand kan apa? Pokoknya kita itu gak boleh mengaku. Sampai khusyuk sholat, khusyuk, alhamdulillah khusyuk. Sejak diajari Pak Ustaz khusyuk, gak khusyuk. Khusyuk itu gak diakui. Gimana kalau jawabnya? Ucapkan alhamdulillah, ikhlas. Alhamdulillah. Jenengan anu alhamdulillah. Wis mangan alhamdulillah. Nggih. Maka ketika ada orang mengaku dirinya pintar, sudah berilmu, dia gak berilmu. Semakin orang itu mengerti, semakin merasa dirinya bodoh. Semakin ilmunya banyak, bahkan semakin ilmunya dia merasa kurang. Makanya Sunan Derajat itu dawuh Sunan Derajat dia nopo? Ngaji yo sing kurang. Ngaji yo sing kurang. Kurang apa? Kurang terus. Ngaji wis belajar tentang keikhlasan, kurang apa? Kurang banyak. Kurang apa? Kurang dalam. Kurang apa? Kurang luas. Bukan kurang ngajinya dikurangi. Semula ngajinya 1 ayat dikurangi menjadi setengah ayat, itu makanya dikurangi. Bukan ngaji ya sing kurang, tidur manganu sing nyaman, turu sing nyenyak. Ayo Pak, kurang lebih bahasanya begitu Sunan Derajat itu. Ngaji yo manganu sing enak, ngaji yo sing kurang, turu sing nyenyak. Paham enggak ini? Mangan sing enak artinya apa? Lek gak lapar ojo mangan. Sebab wong iku lek kenyang mesti panganan enak diomong gak enak. Betul? Betul. Padahal dalam Islam Rasulullah katakan kul in syi'ta wa la tu'ib. Silakan makan kalau kamu mau, jangan kau hina makanan itu. Ngomong gak enak itu ngehina namanya Pak. Pernah nggak dengar orang gimana panganan? Jadi suaminya beli makanan di luar dikasihkan istrinya pas ngambek. Jadi pas ngambek itu makanan enak kroso gak enak. Ya Pak Mak, gak enak. Gak boleh ngomong gak enak itu. Ya Pak, alhamdulillah kasinan. Gak boleh tuh. Kasinan karena panjenengan gak senang asin, kepedesan karena panjenengan pedes. Makanya oleh Rasulullah wala tu'ib, jangan dikomentari jelek. Alhamdulillah. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang. Baru itu kan ada yang kurang. Iya, kurangi uyai didik ben gak kasinan. Kurangi pedes didik ben gak terlalu pedes. Kau nak enak.
Wong jane sing wedok kari ngemplok ae gak enak apa-apa. Ngono. Rungono Pak nggih, jenengan lek dimasakkan sama sing istri wis alhamdulillah, ngono Pak. Pun. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kaifa takfuruna, kaifa alikoyo opo takfuruna podo kafir sopo siro kabeh ya ahla Mekah, hai penduduk Mekah, billahi kalawan Gusti Allah. Bagaimana mungkin kalian semua penduduk Mekah dan semua orang yang kafir kufur, ingkar pada Gusti Allah, tidak percaya pada Gusti Allah. Wa kuntum ay wa qad kuntum lan hale teman-teman kuntum ono sapa sira kabeh amwatan iku pira-pira benda mati nutfan tegese sperma, ovum sel telur, fil aslabi ing dalem pira-pira tulang rusuk. Fahyakum nule nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem pira-pira rahim kandungan, wad dunya lan alam dunya, yang fahu haliniup sapa Allah ar-ruha ing roh fikum ing dalem sira kabeh. Tsumma yumitukum moko kari-kari matiaken, membuat mati sapa Allah kum ing sira kabeh indantihai ajalikum ing dalem takalane tutuke pira-pira ajal umur sira kabeh mati dalam kuburan. Tsumma yuhyikum moko kari-kari nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'tsi kalawan den urip den panggonaken dibangkitkan hari kiamat. Tsumma ilaihi moko kari-kari ilaihi maring Gusti Allah turja'una den balekaken sapa sira kabeh, turadune tegese den balekaken sapa sira kabeh ba'dal ba'tsi ing dalem sawise hari kebangkitan kiamat. Fayujazikum nuli bales sapa Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kalon pira-pira amal perbuatan sira kabeh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mengapa manusia itu, kita semua orang-orang kafir khususnya, tidak berpikir bahwa sesungguhnya manusia itu tercipta dari benda mati, dari barang-barang mati, setelah mati dihidupkan kembali, setelah hidup dimatikan kembali, setelah mati dihidupkan kembali, kemudian dibalas perbuatan yang pernah dilakukannya. Amwatan yang pertama, mati yang pertama ketika kita masih berupa benda. Di dalam surat An-Nur disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku telah ciptakan kalian dari saripati tanah. Lebih jelas. Kalau lebih umumnya, wa qala rabbuka lil malaikati in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin, langsung dari tanah. Kalau dalam Al-Baqarah wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, di bumi tanah. Itu semuanya benar, tergantung penjelasannya.
Di satu sisi Allah katakan manusia diciptakan dari nutfah, sperma, yang bertemu dengan sel telur dalam ovum, dalam kandungan seorang wanita. Di sisi lain ada ayat yang menjelaskan manusia tercipta dari apa Pak? Dari saripati tanah. Di sisi yang lain Allah ciptakan manusia dicipta dari yang namanya air yang hina, istilahnya air hina Pak, air yang mencerah, kemudian ditaruh dalam satu wadah yang kuat yang disebut dengan rahim, koror itu kan botol Pak, botol itu kalau jatuh pecah. Makanya kandungan wanita itu Qur'annya menyebut sebagai koror, tempat yang kuat, yang lebih kuat dari koror yang selain kandungan. Sehingga orang hamil itu Pak, kalau cuma ditindih itu nggak sampai pecah, tapi kalau jatuh tergeletak. Kalau botol apa kena injak itu pecah, nutfah. Kalau dalam hadisnya Sahih Bukhari Pak, nutfah 40 hari Allah ciptakan nutfah di dalam kandungan. Ketika nutfah itu bertemu dengan yang namanya ovum, menjadi apa namanya calon, ya kan, miliaran sperma keluar, di situ bertarung mencari sel telur yang siap. Maka ketika sperma itu ketemu dengan sel telur atau ovum, maka yang hidup hanya beberapa, ada yang hidup satu, sehingga anaknya lahir satu, ada yang hidup dua, sehingga kembar dua, tiga kembar tiga, empat kembar empat, lima kembar lima. Ada tetangga saya sekarang sudah anaknya SMP lah, kembar lima. Ceritanya dia 10 tahun gak punya anak, hanya berdoa Allahumma meteng, Allahumma duwe anak. Terus saya lanang, saya tunggu, saya wedok ngomong, gak popo kembar wakeh, gak popo. Oleh Gusti Allah diijabah, dikabul kembar 5. Pokoknya waktu akikoh itu Pak konsultasi ke saya, pakai sapi 1, kambing 2. Kambing 1 apa 2 nggak Pak? Sapi 1 itu berarti untuk 5 orang. Benar ya? 2, 7 berarti berapa? 5 orang benar? 4 ya? 2, 3, 4 untuk 4 orang. Jadi sapi itu Pak untuk cowok 3, cewek 1. Berarti berapa? Berapa? 4 ya. Terus kambing 2 cowok, berarti total 5. Sebab kalau kambing semua 5 kali 4 8 tambah 1 9 kambing Pak, itu idul kurban namanya Pak. Padahal itu maksudnya akikoh. Konsultasi ke saya, bolehkah diganti dengan apa Pak? Sapi. Saya jawab boleh. Apalagi di perumahan itu orang-orang tidak terlalu senang kambing, maka boleh diganti dengan sapi. Sapi Pak, sapi biasa itu. Sapi itu kalau kurban berapa orang? 7. Karena cowok itu 2, maka sapi itu 2. Berarti cowoknya 3 untuk sapi itu, tambah cewek 1, jadi 7. Benar? 2, iya 7. Cowok 3, sapi 1, tambah cewek 1, kambing 2. Benar? 7 Pak. Nah, ada yang sperma itu tidak pernah nempel, dikarenakan kalau dalam fikih rotak itu rahim yang tertutup dengan tulang.
Oh, retak tertutup dengan daging, Pak. Kalau koren, rahimnya tertutup dengan tulang. Nah, itu nggak tahu penjelasannya dokter gimana. Yang penting kemudian dokter mengatakan mandul istilahnya itu. Tapi nyuwun sewu, bagi Gusti Allah tidak ada orang mandul, Pak. Kalau Allah berkehendak, kata dokter nggak punya anak, bisa punya anak. Kata dokter dia sudahlah Pak, nggak usah Pak, pakai obat supaya nggak hamil terus. Anaknya sudah 12 Pak, masa mau meteng terus? Dikasih obat, bahkan mohon maaf, rahimnya pakai itu kalau dokter steril ya, itu dijepit biar sperma tidak masuk. Kok iso meteng loh? Berarti sperma banter cus masuk loh, meteng. Artinya apa? Manusia itu tidak ada daya. Makanya la haula wala quwata illa billah. Jenengan yang sudah pakai KB, jangan merasa dirinya nggak kira meteng lek Gusti Allah berkehendak. Ada kawan saya Wonokromo itu, istrinya pakai KB dan istrinya hamil. Santai Pak, dilala Pak, hamil itu tetap keluar darah, head Pak. Sehingga dia santai, moro-moro sudah 7 bulan. 6 anaknya sekarang Pak, masih muda, sudah 6 anaknya. Seret, metang masuk, metang lahir, curhat ke saya. Ya bro, lihat sampean lu gawe terus, garap terus ya hati. Coba tenang, tambah hati. Pun dulu ada seorang wanita yang usianya agak tua, nikah sudah lama, belum dikaruniai seorang anak, susah. Hanya berdoa, Allahumma meteng, Allahumma hamil, Allahumma duwe anak. Wong piye niku lek doa gak tawa-tawa. Wong lara bismillah waras, bismillah sehat, bismillah sembuh bu waras. Ana wong kate budal haji umroh pergi, bismillah selamat, bismillah lancar, sehat, bismillah dagangan, bismillah laris, bismillah habis, bismillah lapai wakeh. Nggih, lewat sama ke dumui panjang Allahumma, termasuk kula Allahumma. Terkadang nggak paham maksudnya. Fal doa itu yang paling penting satu, ada contoh di dalam Quran atau hadis, doa itu yang paling utama. Doa paling utama adalah ada contoh dalam Quran. Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, kan ada dalam Quran. Walaupun nggak paham, tak apa, nggak paham tak apa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada Quran. Tak apa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak apa karena dalam Quran. Ada dalam hadis, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Enggak apa-apa. Allahumma barik lana, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Enggak apa-apa karena dalam hadis. Satu, di doa yang baik itu adalah doa yang ada contohnya dalam Quran dan hadis. Yang kedua, doa yang panjenengan pahami. Makanya mengapa ketika imam berdoa, ustadz berdoa, kiai berdoa, pemimpin agama, tokoh agama berdoa, tapi doanya gremeng. Ngerti gremeng kan? Allah ada. Kan enten betul.
Iya benar-benar. Kok ada? Itu tidak disunahkan panjenengan amin. Yang sunah dengan amin lek dungoe jelas. Ya Allah, mugi-mugi sedaya yang hadir oleh panjenengan diberi sekokotaan. Amin. Jelas. Ya Allah, mugi-mugi sedaya yang Masjid Firdaus dawa umur jenengan. Amin. Tapi lek gremeng gak sunah. Gak sunah. Makanya ketika sholat jamaah kok imamnya gremeng, makmum tidak disunahkan mendengarkan bacaan imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karena suaranya keras, makmum tidak disunahkan baca doa iftitah kabira utawa Allahumma barik. Enggak sunnah. Lebih bagus mendengarkan bacaan Fatihah imam. Tapi kalau imamnya apalagi yang seperti saya ceritakan tahun 2012 waktu saya tugas di Cina, di Beijing, Pak. Tidak dianjurkan dengerin Pak kalau gak jelas. Sehingga kalau sholat maghrib, isya dan subuh ternyata imamnya keras dan baca suratnya keras tapi tidak jelas. Bunyi, maksudnya keras itu bunyi tapi tidak jelas. Mungkin faktor mikrofonnya yang yang nggak jelas, utawa karena mati lampu, atau faktor bacanya yang nggak jelas, lidahnya nggak jelas, maka makmum disunnahkan baca surat sendiri. Kan maghrib, isya, subuh kan keras jahar. Imam baca Fatihah, makmum dengerin. Imam selesai Fatihah, makmum segera Fatihah selesaikan. Imam baca surat, makmum dengerin baca surat, jangan ikut baca surat, itu sunnahnya. Tapi banyak ustadz di YouTube mengatakan imam baca surat yang mudah, yang gampang, kalau perlu makmumnya yang hafal semua biar bisa ikut. Salah. Makmum itu gak usah ikut ngocok. Makmum itu diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Karena Qur'annya begitu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, Quran diperdengarkan, maka fastami'u, dengerin pakai kuping, wa ansitu, enggak boleh ngomong, enggak boleh baca. La'allakum turhamun, supaya dapat rahmat. Nah, kita kalau bermakmum imamnya baca, yang kita baca biasa ikut baca. Makmum itu suruh dengerin. Fastami'u wa ansit itu dengerin dan diam. Dengar dan diam. Makanya ketika khutbah Bilal biasa mengatakan, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad al-awwad ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu, enggak boleh wiritan, diam, ngomong jamaah, daripada enggak oleh wiritan aku tak bobo ae. Jadi doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi di masjid baca doa itu Pak, memang niat tidur. Apa buktinya? Golek senden mata tepak bismika Allahumma ahya. Bukan khusyuk itu.
langsung aja boleh senden. Senden itu tak apa, tapi jangan sampai baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya wah, lek senden baca itu pancen niatnya bu. Tapi ojo mulai Pak, gara-gara aku ngomong mulai kabeh. Nah, ini seorang nenek, ibu-ibu agak tua, lama nggak punya anak. Datang pada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong bawa Nabi Musa, tanyakan pada Gusti Allah, saya ini sebenarnya bisa hamil apa tidak? Saya ini takdirnya itu iso duwe anak napa boten Nabi Musa? Suruh tanyakan. Nabi Musa itu salah satu kelebihannya bisa ngomong langsung dengan Gusti Allah. Makanya gelarnya Nabi Musa itu Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalimullah. Nabi yang bisa langsung komunikasi dengan Allah. Rasulullah gelarnya Habibullah. Bukan Habib, Pak. Kalau turunan Rasulullah itu biasanya panggilannya Sayyid. Kalau dari Hasan, cucunya Rasulullah yang bernama Al Hasan, Hasan Husain kan? Hasan turunannya biasanya Sayyid. Kalau dari Husain itu biasa turunnya namanya Syarif. Kalau cewek Syarifah. Kalau yang dari Husain, kalau dari Hasan Sayyidah. Yang Sayyidah itu Pak biasa disingkat menjadi Siti. Dari kata Sayyidati di Indonesia mengenai Siti. Itu dulu orang yang bernama Siti itu aslinya keturunan Nabi. Sekarang enggak, keturunan Pak Santo namanya Siti Fatimah. Keturunan Pak Warno namanya Siti Fadilah. Turunannya Pak Sinten, Pak Dana namanya Siti siapa? Nggak ada Sitinya. Allah. Ya, tapi nggak apa-apa. Pakai gelar Habib nggak apa-apa. Sini semua pakai nama Habib semua nggak apa-apa. Habib Dana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kalau bukan cucu Nabi nggak boleh ngaku cucunya Nabi. Nggak boleh Pak. Kalau memang cucu Nabi harus diakui. Biar orang tidak istilahnya tidak sembarangan bisa minta doa. Tapi kalau yang asli nggak mau ngaku. Kalau yang asli nggak mau ngaku Pak. Nggih. Bon, jadi terus nanti tadi panas. Saya lanjutkan. Musa, tadi Rasulullah itu gelarnya Habibullah, Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, Nabi Yakub gelarnya Abdullah atau bahasa Ibraninya Israel. Isra itu hamba, Il itu Allah. Israel hamba Allah. Gelarnya Nabi Yakub, bahasa Arabnya Abdullah. Nabi Isa gelarnya Ruhullah karena proses penciptaan Nabi Isa itu Siti Maryam nggak pakai nikah, nggak pakai cowok, nggak pakai laki-laki. Malaikat turun meniupkan roh langsung, langsung letak. Tapi ada malaikat Jibril di sini kan? Kalau di sini ada malaikat Jibril, nanti istrinya, langsung letak. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Kata si ibu yang sudah tua, nenek-nenek itu. Nabi Musa, tolong lihatkan catatan di Lauhul Mahfuz, takdir saya itu dua anak apa boten. Nabi Musa tanya, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ini ada jemaah saya datang, sudah tua, belum punya anak. Tanya ya Allah, catatan di Lauhul Mahfuz ini itu punya anak apa boten ya Allah. Apa jawaban Gusti Allah? Musa, bilang sama ibu itu, takdirnya ibu itu gak punya anak. Bilang Nabi Musa, mohon maaf Bu ya, jangan sedih Bu. Catatan di Lauhul Mahfuz, ibu katanya Gusti Allah pancen ditakdirkan gak punya anak, gak bisa hamil. Nangis Pak si ibu, pulang.
Tapi dia sebagai seorang mukminah, orang beriman, tidak putus asa, tetap berdoa. Doa bodoh. Allahumma matang, sudah tua. Allahumma hamil, Allahumma duwe anak. Hari kedua datang lagi pada Musa. Musa, apalagi Bu? Tanyakan Gusti Allah, aku iso meteng orang. Kan wis mari ini. Tanya lagi. BE ada perubahan. Kan sudah berdoa kan tadi kan. Ditanya, apa jawaban Gusti Allah? Bu, Musa bodoh. Ibu-ibu takdirnya enggak punya anak. Pulang ibu setelah dikasih tahu gak punya anak, tapi tetap berdoa. Bodoh. Hari ketiga datang lagi Pak. Nabi Musa kergitan ibu ya apa? Wis dikandani gak iso meteng, gak iso duwe anak. Bodoh Bu. Cobalah Nabi Musa, Gusti Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Musa tanya, ya Allah ya Rabbi, ini orang datang lagi tanya apakah ada perubahan, katanya panjenengan Maha Pengasih lagi Penyayang. Kata Gusti Allah, pancet. Catatannya tidak berubah. Hanya ibu nangis, sedih. Enggak sedih gimana? Puluhan tahun, bahkan dalam riwayatnya ratusan tahun menikah. Duwe akeh. Umah gede, belum ada mobil. Pokoknya sugih, gak duwe anak. Sepi. Wong duwe anak ayo serabi kabeh, keluarga kabeh. Lek gak duwe cucu, sepi. Mbah iku, mbah apa bukan mbah ya? Wong tuwa lek anake wis nikah kawin, mesti kebelet pengen segera meteng. Dasar mbah, calon mbah ya, calon kakek, calon nenek. Akhirnya anake atau mantuwe telat sedino, langsung syukuran, alhamdulillah. Telat sedino, rong dino head, aduh keliru. Jadi wis berdoa hatinya, wis berdoa. Makanya orang Jawa itu punya mitos, kalau hamil telat sedino rong dino saulan rong bulan gak oleh ngomong. Engko nek wis 120 hari yaitu 4 bulan baru ngomong untuk diselamatin dan didoakan. Kan 40 hari masih nutfah, 40 hari lagi alaqah, 40 hari lagi mudghah, segumpal daging, kemudian ditiupkan roh yang menjadi janin umurnya 120 hari. Itu aslinya yang disebut dengan tingkepan. Itu yang benar. Kalau 7 hari ya 7 bulan bukan tingkepan. Itu apa yang ditingkep? Itu selamatan persiapan ben persalinannya lancar. Asli yang tingkepan itu 4 bulan, yaitu 120 hari ketika roh ditiupkan dan catatan 4 itu apa Pak? Rizki, umur, kemudian apa lagi Pak? Pekerjaan dan nasib. Jodoh itu masuk rezeki Pak. Apalagi Pak? Kebahagiaan itu rezeki. Jadi rizki, umur, ajal, amal, perbuatan Pak. Perbuatannya bisa profesinya dan nasib. Sa'idun al-syaki, bejo utawa celaka. Jodoh, uang, rumah itu masuk rezeki. Pun karena si ibu ini dikatakan gak punya anak, pulang Pak. Setahun kemudian, berarti kira-kira 10 bulan, 12 bulan kemudian, datang lagi pada Nabi Musa. Nabi Musa, kaget Nabi Musa karena ibu yang sudah tua bawa bayi. Nabi Musa kaget. Ini kan ibu dulu yang kesini tanya itu tentang apakah bisa punya anak. Betul. Yes, saya. Kok punya bayi? Bukankah ibu gak bisa hamil? Pasti adopsi ya? Bukan.
ini anak saya. Bingung Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kok bisa ibu hamil? Kok bisa ibu punya anak? Enak ibu-ibu yang sudah tua, nenek-nenek bilang, tanyakan Gusti Allah. Tanyakan Gusti Allah. Tanya Nabi Musa, kepo Pak, kok bisa seorang wanita yang takdirnya gak punya anak kok bisa punya anak? Ya Allah ya Rabbi, ini orang datang lagi setahun yang lalu yang divonis, bukan vonis Pak, takdirnya gak punya anak, ini kok punya anak, ini gimana ceritanya ya Allah? Allah jawab, Musa, orang itu memang takdirnya gak punya anak, gak iso hamil, sampai 3 hari bertanya itu karena pengen hamil, tapi takdirnya gak bisa hamil, namun dia tidak putus asa, berdoa, bermunajat, mengibah, menangis, ditambahi beramal soleh dan sedekah, niatnya satu, Allahumma metang, Allahumma duwe anak. Aku sama Musa, akhirnya takdirnya tidak punya anak, tidaknya saya hapus menjadi punya anak. Tidak bisa hamil, tidaknya saya hapus menjadi bisa hamilnya itu. Itu bunyi. Akhirnya bisa bunyi, bisa metek punya anak. Kata Nabi Musa, alhamdulillah. Artinya apa cerita ini? Apapun keadaan kita, catatan waktu kita, panjenengan sesuai dalam kandungan, rizkinya sapiro, waktu catatan, rizkinya jenengan sak wakul, jenengan pengen tadi rizki sak panci, bisa dirubah oleh Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 39, Pak. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah akan menghapus catatan itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki hapus. Wa yuthbit, dan Allah tetapkan bagi yang dikehendaki. Artinya apa? Dulu catatannya rizkinya sak panci, sak wakul, karena ya Allah rizki perbanyak ya Allah, ojo sak wakul ya Allah, kejadian gak cukup, sak panci dirobah, sak panci. Umur catatannya 70, ya Allah ojo 70, si 70 awakku sehat ya Allah. Jarene malaikat maut jaluk piro? Sampai jaluk piro, Dede? 90. Nggih, nah 90. Bu Dede, Pak Dede. Sampai 90 cukup. Cukup nggih? Cukup. 100. Gak apa-apa 100, yang penting sehat walafiat, duwe akeh. Loro-loruan Pak. Satu, begini bagi, makanya doanya Mbah kula jenengan saya sengin, ya Allah dadi no awakku sehat, gak ngerepot no anak cucu, gak apa-apa 100, penting sehat nomor loro. Nah, sehat gak duwe ini Pak susah Pak. Jaluk nang cucu, sen aku nang cucu kok gak ada duwe ya apa, ngono ya apa. Iya, orang tua terkadang mau minta itu pada anak kan apa ya, malu, padahal gak apa-apa sih, tapi malu, punya harga diri. Makanya anak, panjenengan kan anak sedoyo harus pengertian. Lek bapake mamae wis sepuh, wis gak kerja, gak ada penghasilan, jenengan tokno sebagian untuk orang tua. Ojo loyal dan royal sama tonggo, mari wong tuae pelit. Enten mboten ngaku gak ngaku? Enten nang konco-konco traktir ngajak nang ndi? Nang Kota Lama, ngerti Kota Lama? Saya dengar dok, lihat di YouTube, gak pernah apa Kota Lama itu. Nang Kota Lama, tapi wong tua di desa gak tahu di KW
dulur kandung gara-gara gak pati Jawa, gak pati apa, gak pati akur, gak tahu dikei uwek. Gak boleh itu. Nang konco tapi nang dulur gak boleh. Uang koyong itu besok disiksa karena dianggap putus silaturahmi. Silaturahmi itu gak harus datang. Silaturahmi itu satu, silaturahmi. Dua, apa Pak? Surat. Kalau dulu, kalau sekarang telepon itu silaturahmi. Tiga, nomor rekening, transfer, itu silaturahmi Pak. Bahkan orang sekarang lebih baik ditransfer daripada ditekani. Nah gitu Pak. Kalau ditekani mesti utang jahe, utang kopi, kopi susu, si leren masakno. Tapi transfer, alhamdulillah tak tunggaku, anakku semakin lancar rezekinya. Ngoten Pak. Masih punya orang tua nggih? Masih alhamdulillah. Masih ingat? Ingat toh apa? Coba ingat toh. Uang kok tunggu. Ya Allah, mungkin orang tuaku sehat panjang umur, tapi gak tahu kiriman, gak tahu sambat. Itu namanya tablus. Tablus Pak. Tunggu biasa tunggu, tapi lek sempat. Mari ngaji ngeten lek. Sabtu kan ngaji. Mangke jam 8 jam 9 budal. Nang di wong tuwai. Oh, wong tuwai nang gedangan. Sudah teko. Wong tuwai nang di tak pandangan Pasuruan. Teko enggak? Teko. Wong tuwai nang di. Sampeyan nang ini. Wong tuwai. Budi? Bisa Bukit Mas. Surabaya. Bisa. Surabaya. Kayak mriki. Melaku sikit. Iya, ojo lali. Kecuali Pak Bagian ya. Pak Selamat. Rumahnya kan jauh kan? Jauh. Wonosobo. Melaku. Perjuangan. Nggih. Wala ya'talul fadli minkum wasa'ata yu'tu ulil qurba kerabat. Jangan kau melupakan apa yang kau miliki berupa harta itu untuk disisihkan sebagian ulil qurba, kerabat. Maka kerabat ada dua, kerabat dekat, kerabat jauh. Kerabat dekat itu mahram itu Pak, mahram. Siapa mahram itu? Orang tua, anak, saudara, Pak Le, Bu Le, Pak D, Bu D, itu kerabat dekat. Kerabat jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, 6 pupu, 7 pupu, 10 pupu. Itu namanya kerabat jauh. Setelah kerabat ulil qurba wal masakin, baru kemudian orang miskin. Jadi urutan orang miskin setelah keluarga dhewe apa? Setelah keluarga dhewe sudah. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Orang-orang hijrah dalam arti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa diartikan sabilillah, orang-orang yang membela agama Allah. Bisa diartikan lembaga-lembaga apa sosial, lembaga keagamaan dan sosial. Contoh masjid. Dengan misalkan keluar kerabatnya sudah diberi semua Pak, tetangga kanan miskin sudah semua Pak, sisihkan untuk Masjid Firdaus. Masjid itu butuh dana, saestu nggih napa nggih? Butuh dana Pak. Makanya ketika ada kiai, ustaz, apalagi profesor ceramah, pulang di sana nih, saestu sakno lek gak di sana nih. Atu hutan kula maksudnya profesor itu. Nggih, tapi kula gak oleh arep-arep itu gak oleh dakwah syiar gak oleh. Kesalahan besar kalau ngarep-ngarep dosa. Tapi lebih besar dosanya kalau ada pengurus masjid gak nyalami profesor ustaz. Lali
Kanada. Pun sadurung lanjut pertanyaan. Silakan. Nama, rumah, alamat. Orang tua asli. Oke. Tadi Pak Ustaz bilang kan kalau waktu kita sholat berjamaah itu kita kalau ustaznya baca imam baca Al-Fatihah kita mendengarkan. Oke. Setelah itu kita ngomong setelah amin baru kita Al-Fatihah. Fatihah. Tapi kan ada imam itu yang langsung lanjut terus kita Al-Fatihahnya apa? Sip. Jadi aturan yang benar yang bagus. Allahu Akbar. Kita kan langsung Allahu Akbar. Imam kan belum Fatihah. Kita segera baca doa iftitah, kabira atau Allahu Akbar. Ketika imamnya sudah Fatihah, kita makmum itu mendengarkan. Asalkan imamnya suaranya jelas. Waladhdallin amin itu segera makmum itu baca Fatihah. Imam as-sukutu. Imam dia memberi kesempatan makmum diam singkat untuk baca Fatihah. Maka makmum Fatihahnya ojo diukir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kesuwen imam agak cepat bacaannya. Baru kemudian perkiraan kalau cepat selesai imamnya baru surat. Makmum dengerin. Kalau ternyata imamnya tidak memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah, makmum tetap baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu hukumnya wajib rukun. Mendengarkan hukumnya sunnah. Beda dengan kabira Allahumma ba'id. Kabira Allahumma ba'id yang namanya doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sedangkan Fatihah bagi imam itu wajib, maka perkara yang wajib yang diperdengarkan maka kita dengar. Kata, kata ini yang punya travel itu, bukan? Saya lihat fotonya, ini kok kenal. Ya. Silakan, ada lagi? Silakan. Ayo, ada. Ada. Saya lanjutkan dikit. Ayatnya mana tadi? Berupa barang mati dihidupkan oleh Allah. Ke mana tadi ya? Fa'ahyakum dihidupkan oleh Allah dalam rahim kandungan selama berapa Pak? 6 ya? Bisa 6, 8, 9, bahkan maksimal 4 tahun. Orang hamil itu maksimal 4 tahun. Kesepakatan ulama fikih. Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya 4 tahun. Lahir hafal Quran. Orang Indonesia kalau hamil agak lama dikit bingung. Cek USG. Oh, ketubannya habis sesar. Ya gak apa-apa demi kesehatan. Setelah itu alam dunia. Makanya alam itu ada 4, ada 5. 1 alam roh. Semua di alam roh itu manusia komitmen akan menyembah Gusti Allah. Komitmen akan beriman. Ketika roh kita dulu ditanya, alastu birabbikum, kata Gusti Allah. Kalian, bukankah saya ini Tuhan kalian? Semua yang kafir, orang-orang semua yang di dunia kafir semua itu Pak. Rohnya dulu ditanya oleh Gusti Allah, bukankah saya ini pengiranmu, Tuhanmu? Kita semua dulu menjawab, qalu bala syahid. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Baru kemudian itu alam arwah. Sperma masuk ke dalam rahim umur 120 hari, ditiup roh maka menjadi alam rahim, arham, kandungan. 2. Setelah itu sebentar kan, alam rahim kan sebentar. Lahir ke dunia, alam dunia juga sebentar. Ketiga ya. Setelah itu mati sebentar, mati cert, kubur, hidup lagi Pak. Alam barzakh, alam kubur 4. Sebentar. Walaupun ribuan, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, sebentar.
kemudian dibangkitkan menjadi alam akhirat. Nah, ini kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Akhirat itu satu harinya wa inna yauman ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti tahun berapa sekarang? 2024. Berarti cuma 2 hari. 2 hari mau 3 hari, Pak. Aduh, ya kok lek disiksa neraka. Fretino 30 dino. Aduh, ruwet, Pak. Seharinya 1000 tahun, Pak. Lek disiksa 30 dino, naudzubillah min dzalik. Padahal gak sampai sedino, Pak. Sak jam aja, gak usah sak jam. Lek teng surat An-Nisa ayat 56 itu. Kullama nadijat juluduhum innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang keparat, orang kafir, orang-orang yang membangkang dilempar ke neraka, dipegang lehernya, masuk ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, ini matang, Pak, hancur. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, diganti oleh kulit yang baru. Tubuhnya hancur diganti dengan tubuh yang baru. Yang namanya berok-berok itu teriak, tolong. Kalau orang masih punya iman walaupun secuil, mulutnya nyebut-nyebut ya Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, sehingga Rasulullah nanti di dalam surga dengar minta izin pada Gusti Allah untuk nolong semua umatnya sesuai dengan janjinya Gusti Allah. Rasulullah itu ketika hari kiamat dibangunkan pertama kali, kuburannya pecah. Rasulullah ketemu dalam keadaan sujud sampai Gusti Allah bilang, Muhammad, bangun, apa yang kamu minta saya kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu minta apa? Minta apa? Kata Gusti Allah waktu Rasulullah jungkal sujud, Pak, kiamat. Apa jawaban Rasulullah? La arda wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, saya belum puas, saya belum nyaman kalau ada satu umatku masuk neraka. Allah bilang, maunya apa? Semua masuk surga. Itulah berkat permintaan Rasul. Maka kita alhamdulillah jadi umatnya Rasulullah, ada jaminan masuk surga. Allahumma amin. Pengen masuk surga? Pengen? Sekarang? Enggak ya, besok ya. Baik, diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.